Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Visip, balik lagi di Vispot Visip Podcast. Kali ini bareng aku Alvina Zara yang bakal nemenin Sobat Visip di segmen ngobrol bareng mahasiswa. Nah sebelum mulai Zara mau bilang makasih banyak banget buat Sobat Visip yang selalu support Vispot dari episode pertama sampai sekarang. Yang udah like, comment, share, atau bahkan subscribe channel kita, kalian luar biasa. Dan spesialnya hari ini Vispot udah masuk ke episode 10. Wow. Ya, terima kasih banyak Sobat Visip udah menjadi bagian dari perjalanan ini. So, di episode spesial ini kita juga kedatangan tamu yang gak kalah spesial juga ya, yang baru-baru ini sukses mendapat gelar barunya sebagai Duta Kampus Potra-Potre UTM 2025. Yes, kita bakal ngobrol bareng Potre Amina. Yes. Oke, sebelumnya Zara mau ngucapin selamat dulu buat Potre Amina atas amanah terbarunya. Semoga lancar menjalani amanahnya. Amin. Terus bisa menjadi motivasi dan inspirasi teman-teman mahasiswa di kampus kita tercinta. Amin ya Allah. Nah, Sobat Vispot, sekali ini di episode ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di timeline sosial media ya, yaitu mengenai isu penggunaan AI yang katanya ikut berkontribusi pada krisis air dan energi di dunia. Berarti air juga AI juga bisa minum nih ceritanya, nggak cuma manusia yang bisa minum ya. Anak muda makin sering pakai AI, kampus juga makin digital, tapi jarang nih yang tahu dampak lingkungannya apa. Makanya hari ini kita bakal bahas santai tapi insightful dari perspektif seorang duta kampus bareng Potre Amina. Oke Potre Amina, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin boleh dikasih greeting dulu, disapa-sapa Sobat Visip. Atau mungkin sama fansnya Potre Amina. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Halo semuanya, aku Amina. Jadi di sini aku bakal ngobrol sama Mbak Zara. Dan kebetulan topik kali ini tuh benar-benar menarik dan aku harap teman-teman bisa nonton sampai selesai dan berharap juga bisa jadi bentuk kesadaran diri abis nonton video ini. Amin. Ya, terima kasih Potre Amina. Oke, buat awalan kita mungkin bakal bahas yang ringan dulu ya Potre ya. Sebagai mahasiswa nih, AI itu kan udah sering banget tuh dipakai buat kerjain tugas ya kan. Ngebantuin gak cuma mahasiswa aja, bahkan yang siswa-siswa SD, SMP, sampai SMA juga pakai. Bahkan ibu rumah tangga biasanya juga dipakai tuh buat nyari resep. Iya, bener, ya kan? Terus biasanya juga bisa dibuat curhat. Aduh. Kalau nggak pernah temen ya. Iya kan? Ini cerita pribadi sih. Aduh. Oke, kalau Potre sendiri nih, selama jadi mahasiswa, AI itu biasanya sering dipakai buat apa aja? Oke, kalau AI sendiri kayak udah kita udah nggak asing banget. Biasanya kalau aku sendiri tuh kalau udah ada tugas nih, aku tahu mau buat topik apa, cuman kayak aku mau mulai dari mana tuh kayak bingung gitu loh. Biasanya aku brainstorming dulu atau minta kayak langkah-langkah apa yang mau aku lakuin. Nah, seperti itu aja sih. Karena meskipun aku juga minta bantuan AI, kayak aku ngesadarin diri aku sendiri jangan sepenuhnya ketergantungan atau 100% plek ketiplek dari hasil AI itu. Betul banget. Kayak gitu sih, brainstorming. Oke, nah ini makin menarik nih teman-teman, karena kelihatan kan kalau AI itu emang udah melekat banget gitu sama kegiatan mahasiswa. Tapi ternyata ada sisi lain yang jarang banget diketahui, dan ini juga baru-baru ini diketahui dari dampak penggunaan AI. Jadi menurut informasi yang Zara tahu, yang Zara baca, AI itu dijalankan lewat data center yang harus menyala terus-menerus selama 24/7. Ruangan server harus dingin dan pendingin itu sering pakai air dalam jumlah yang besar. Makanya muncul kekhawatiran kalau perkembangan AI bisa meningkatkan konsumsi air global. Waduh, itu serem banget gak sih Kak? Ya kan? Oke, menurut Potre ini, gimana sih kita sebagai mahasiswa terus harus menyikapi fakta ini? Apakah AI akan menjadi sesuatu yang harus ditakuti, atau justru kita perlu tahu cara menggunakannya dengan yang lebih bijak seperti itu? Mungkin bisa dijawab Potre Amina. Oke, balik lagi ya. Kita pakai AI itu jangan kayak aku tadi, bisa mungkin dijadikan contoh buat teman-teman, nggak yang harus 24/7 juga. Mungkin dari hal-hal kecil kayak hal-hal sepele kita yang bisa kerjain sendiri itu jangan minta bantuan AI gitu. Dan dari fenomena tersebut seharusnya kita nggak perlu takut sih, cuman lebih bisa membatasi diri lebih aja. Bisa aware gitu ya terhadap penggunaan AI. Benar banget. Karena juga penggunaan AI itu dampaknya juga agak cukup serem gitu, karena kan brain rot ya. Iya benar-benar.
benar. brain rot juga gitu loh, karena kan kita jadi ketergantungan gitu terhadap AI karena semenjak adanya AI gitu. Bener. Ya sebelumnya waktu Zara SMA nih pakai nggak pernah tuh kan, belum ada ya AI. Belum, kita dulu ChatGPT Brainly kan ya. Brainly Iya, yang Google. maaf kalau salah itu. Aduh. Jadi waktu Zara SMA ini masih belum booming kan AI itu. Yang boomingnya itu waktu pas 2024 akhir ya, pertengahan. Itu baru boomingnya AI, sama ada karakter AI yang kita bisa ngobrol Iya, sama bener-bener. sama fans sama waifu, sama aduh apa tuh, sama ya itulah pokoknya anime itu. Oke. Nah, sebagai duta kampus 2025 nih, Potre pastinya punya ruang sendiri untuk mengedukasi, atau ruang publik ya untuk mengedukasi atau memberi contoh yang baik. Menurut Potre apa peran utama sebagai figur kampus dalam menyebarkan literasi teknologi agar lebih bertanggung jawab seperti itu? Oke, kalau untuk literasi digital sendiri, sebenarnya kalau kita punya kesadaran untuk menggunakan teknologi dengan bijak, itu sebenarnya kita udah mengedukasi diri sendiri kan. Kita nggak perlu yang benar-benar harus edukasi digital itu nggak semuanya tentang gimana caranya kita menggunakan AI dengan bijak aja, tapi kita juga tahu dampaknya apa sih kalau misalnya kita menggunakan teknologi ini secara berlebihan. Ada dampak lain nggak ya? Nah, kebetulan kan kita lagi bahas fenomena ini. Baru tahu juga mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu kan. Dari ini kan kita bisa tahu, aku menggunakan AI yang tiap hari bisa bantu aku buat ngerjain tugas, tapi aku belum tahu nih dampaknya apa. Dan itu juga salah satu bentuk literasi digital. Bukan cuman kita bisa menggunakan dengan bijak aja, tapi kita juga tahu dampak apa di belakang yang terjadi dari kalau aku pakai teknologi ini gitu loh. Gitu sih. Jadi harus pintar-pintar sharing juga, bukan cuman pakainya gimana, tapi juga harus tahu dampak dan selanjutnya itu bagaimana. Iya, setuju sih. Saya juga sepakat sama Putri Aminah. Oke, tapi kayak ya apa ya, fenomena yang baru-baru ini terjadi tuh kayak mahasiswa itu juga banyak banget gitu ya yang bikin tugas menggunakan AI. Itu mereka tuh langsung ngekopas gitu aja gitu, ngekopas tanpa apa namanya, parafrase langsung aja ya, langsung diambil gitu aja. Jadinya tuh kayak gimana ya, agak susah gitu kan jadinya kalau misal kita langsung diambil tanpa apa ya, diganti lagi gitu loh. Lebih itu kayak ke ini sih ya. Aduh, bahasanya kan bahasa robot juga. Jadi kan kalau misal bahasa manusia itu agak berbeda gitu, sama bahasa manusia nggak bisa disamakan juga gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya menggunakan AI itu, karena kita juga harus berdampingan dengan teknologi gitu loh, mau nggak mau kan. Karena yang namanya perkembangan zaman juga harus terus berkembang gitu kan. Nggak mungkin kita mau berhenti gitu aja karena adanya isu ini, kabar ini, terus habis itu tiba-tiba udah kita harus boikot AI. Nggak bisa kayak gitu. Lebih sih. ke etika aja sih gimana? etika. Karena kan setiap kita pakai AI pastinya tadi bukan cuma jejak digitalnya aja, tapi ada jejak ekologinya juga di belakang kan. Iya, benar banget. Iya, itu dia. Jadi aduh, sebenarnya tuh kayak kalau dari isu yang sekarang gitu tuh, AI itu bahkan satu prompt aja itu bisa menghabiskan sekitar 2 galon air. Satu prompt cuman nanya, "Komi kapan jadian sama Zara?" Itu udah menghabiskan 2 galon air kayak gitu, guys. Jadi makanya agak serem juga gitu loh. Mbak bayangin kalau misalnya kita kekurangan pasokan air cuma gara-gara AI. Kan sama kayak senjata makan tuan. Tuh, bahaya. Jadi gimana nih sekarang kalau kita ngomongin soal solusi sederhana nih Potre. Menurut Potre langkah kecil apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya tetap bisa memanfaatkan AI tapi juga tetap aware sama isu lingkungan? Sebenarnya udah kenot dari awal sih, kayak hal-hal sepele yang seharusnya kita bisa kerjakan sendiri itu kita nggak harus pakai AI gitu, lebih ke efisiensinya aja gitu. Kan sekarang tuh kadang ya kita kalau nggak punya teman, kadang gabut aja masih kayak ngechat AI gitu. Ini lebih ke cerita pribadi kali ya. Bener banget lagi. Nah, mulai dari situ aja. Terus juga semisalnya kita mencari data, itu kan biasanya yang diberikan AI itu kadang tidak sepenuhnya benar. Nah, bisa jadi kita ngambil dari informasi yang beragam, dari jurnal atau web-web yang lain. Jadi nggak melulu tentang AI
saja. Karena kalau mengingat yang harus aktif 24 jam per 7 dengan sekian banyaknya data seperti itu dan menghabiskan banyak air, aduh itu. Iya, karena kan di sana kan juga panas ya pastinya ya. 24/7 selalu dipakai sama manusia satu dunia loh bahkan. Iya, ChatGPT ini sudah mendunia sekali gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka nggak punya cooling system yang bisa-bisa rusak gitu sistemnya mereka. Habis gitu ChatGPT rusak lagi. Kita nggak bisa ngebantuin, kita balik lagi ke Brandly gitu kan. Jadinya ya itulah kenapa makanya kita harus apa ya guys, meminimalisir lah istilahnya ya. Pinter-pinter aja. Jangan terlalu apa-apa AI, ketergantungan sama AI gitu. Sama brain rot juga jadinya. Kalian yang awalnya emang pinter beneran jadinya tiba-tiba pinter gara-gara AI gitu. Tapi ya sebenarnya AI ini juga membantu kegiatan mahasiswa juga gitu loh. Jadi kayak agak serba salah sih sebenarnya. Nggak bisa dipungkiri emang sekarang ini banyak yang terbantu karena perkembangan teknologi. Iya, bener banget gitu. Oke, so terakhir nih Kak, aku pengen dengar pandangan pribadi Potre dari sisi Potre sekarang sebagai duta kampus. Apa pesan yang ingin Potre sampaikan ke teman-teman mahasiswa terkait penggunaan teknologi dan kepedulian terhadap bumi? Oke, teman-teman, di sini aku menyadari bahwasanya teknologi itu sudah bisa membantu kita semua, tapi kita juga perlu ingat bahwasannya ayo kita bisa mengendalikan diri. Karena meskipun teknologi ini digunakan untuk membantu manusia, bukan berarti kita bisa teknologi itu bisa menggantikan peran manusia sendiri. Kalau era atau era digital itu ada 4.0, 5.0, tapi kalau bumi kita itu nggak ada versi keduanya. Jadi dari sekarang kita pintar-pintar untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin, apalagi dengan adanya fenomena ini kita bisa memberikan edukasi ke diri kita sendiri untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Wow, keren banget ya. Keren banget. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Putri Aminah. Ya, obrolan kita kali ini ternyata cukup daging ya meskipun bentar ya Putri Aminah ya. Cukup singkat banget ya. Iya, singkat banget. Ya, dari awal yang kita udah ngebahas AI, gimana AI itu yang awalnya cuma kita pikir sebagai alat bantu mahasiswa, ternyata punya dampak yang jauh lebih besar buat bumi kita yang kita tinggali seperti itu. Dan dari insight Putri Aminah tadi menurut aku yang perlu diingat secara garis besar ya guys ya, bahwa teknologi itu nggak salah, itu tergantung gimana cara kita menggunakannya yang harus makin bijak. Jadi kita tetap bisa produktif, tetap bisa kreatif, tapi juga aware kalau setiap prompt atau klik itu ada jejaknya. Jadi makasih banyak buat Putri Aminah sudah menyempatkan hadir. Ya ampun, repot-repot ya, aduh ini udah di tengah kesibukan orang Putri di kampus gitu loh, dan berbagi pandangan untuk kita semua sebagai sobat Visip juga yang insightful. Selamat mengemban amanah barunya sebagai Putri kampus. Terima kasih. UTM 2025 ya, semoga berjalan lancar dan bisa terus memberi inspirasi positif bagi kita semua. Nah, sebelum pamit nih sobat Visip, sobat Vispot, jangan lupa buat follow Instagram @visiputm dan juga @multimedia.visiputm ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dan konten seru lainnya dari Visip UTM. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube Visip UTM Official karena semua konten ngehits ada di sana. Sampai ketemu di Vispot berikutnya. Aku Alvina Azara pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip.